Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Selena Dian dengan NBI 111119227. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul bentuk komunikasi politik efektif dengan cara lobi politik. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Putri Amalia, NBI 14 900 140. Materi ini kami sampaikan guna pemenuhan UTS mata kuliah Komunikasi Advokasi Kebijakan kelas R, Program Studi Administrasi Negara FISIP Untak Surabaya. Dosen pengampu Edi Wahyudi, SHMSI. Di sini terdapat 4 macam cara melobi. Yang pertama dengan cara tidak langsung. Hal ini mengandung pengertian tidak harus satu pihak atau satu orang yang berkepentingan menghubungi atau mendekati sendiri pihak lain yang mau dilobi. Pendekatan itu bisa dilakukan dengan perantara pihak lain, terutama yang dianggap punya akses atau mempunyai hubungan yang dekat dengan pihak yang dilobi. Dalam hal seperti ini, maka satu hal yang sangat penting dilakukan oleh pihak yang melobi adalah kepercayaan atau kredibilitas pihak ketiga yang dijadikan perantara atau penghubung tersebut. Kendala lain dalam menggunakan cara ini adalah pihak ketiga atau perantara tersebut tidak selalu menguasai atau mengerti permasalahan atau objek yang menjadi sasaran. Di samping itu, apabila objek yang menjadi sasaran bersifat rahasia, maka akan membuka kemungkinan kebocoran pada rahasia tersebut. Yang kedua, dengan cara langsung. Di sini, pihak yang berkepentingan atau berusaha bisa bertemu atau berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang akan dilobi. Dengan kata lain, pihak-pihak yang terlibat bertemu akan berkomunikasi secara langsung, tidak menggunakan perantara atau pihak ketiga. Cara ini jelas lebih baik daripada cara tidak langsung. Namun, cara tidak langsung ini terdapat beberapa kendala. Yang pertama, pihak-pihak yang terlibat tidak saling mengenal. Yang kedua, tidak semua orang mempunyai bentuk komunikasi dengan baik. Yang ketiga, kesan terhadap pribadi tidak selalu sama dengan kesan terhadap lembaga. Yang ketiga adalah bentuk melobi dengan cara terbuka. Lobi dengan cara terbuka ini biasanya dilakukan oleh kelompok, misalnya pendekatan yang dilakukan oleh OPP atau partai politik tertentu pada salah satu organisasi massa, atau sebaliknya, dan antara suatu organisasi massa pada organisasi massa lainnya. Yang keempat adalah lobi dengan cara tertutup. Lobi dengan cara ini biasanya bersifat perorangan, yaitu yang dilakukan secara pribadi atau oleh seseorang pada orang tertentu. Lobi dengan cara ini dilakukan karena apabila sampai diketahui oleh pihak lain, maka bisa berakibat negatif atau merugikan pihak yang melakukan lobi tersebut maupun pihak yang dilobi. Berikut ada 5 cara untuk melobi. Yang pertama, perlu mengenal atau mengidentifikasi target lobi dengan baik. Seperti untuk mencapai keberhasilan yang optimal, maka pelobi harus memahami atau mengenal dengan baik sifat, sikap, dan pandangan. Bahkan mungkin perilaku orang yang akan dilobi. Yang kedua, performance atau penampilan diri yang baik. Jadi seseorang pelobi harus mampu menampilkan diri dengan baik, sehingga menimbulkan kesan yang positif bagi pihak yang dilobi. Penampilan diri ini tidak berarti semata-mata hanya bersifat fisik, melainkan bisa seperti pakaian dan sebagainya, tetapi juga kepribadian dan intelektualita. Yang ketiga, memperhatikan situasi dan kondisi. Pada saat pembicara tengah berlangsung dan bisa dianggap lancar, pelobi itu harus tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang sewaktu-waktu bisa berubah ya. Jangan meneruskan ketika ada orang yang lain datang atau mengalihkan topik, karena meskipun mungkin pelobi tidak keberatan, tetapi mungkin yang dilobi yang tidak berkenan. Jadi usahakan untuk mengundang simpati dan dukungan yang bersangkutan. Pelobi harus menyampaikan alasan dan pertimbangan yang logis dan rasional yang bisa membuat pihak yang dilobi menjadi lebih jelas, lebih mengerti dan memahami objek sasaran sehingga pada gilirannya mereka bisa menerima dan mendukung. Yang keempat yaitu mengemas pesan. Dalam melakukan lobi, seseorang pelobi harus bisa menyampaikan atau menyajikan pesan yang dibawakan kepada pihak yang dilobi agar tertarik dan kemudian memperhatikan.
sehingga bisa mengerti dan memahami apa yang diinginkan dan pada gilirannya dapat menerima dan akhirnya bisa mendukung. Yang kelima, jangan takut gagal. Pelobi tidak boleh takut gagal. Dia harus memiliki optimisme, telaten, sabar, gigih, dan fleksibel. Ya, jadi ada langkah-langkah persiapan juga. Yang pertama itu harus menguasai masalah yang dibicarakan. Yang kedua, bisa mulai berbicara bila situasi telah memungkinkan. Yang ketiga, mengarahkan dengan tepat agar dapat memancing perhatian. Yang keempat, cara berbicara harus jelas dan jangan terlalu cepat. Bisa mengatur volume suara dan mempersiapkan kata-kata dengan baik. Yang kelima, memperhatikan sikap, pandangan, mata, gerak-gerik yang bisa membantu. Yang keenam, sopan, saling menghormati dan menyiratkan rasa persaudaraan.